Jadi di Rumah Sakit Tiwari ini untuk kasus COVID anak yaitu ada sekitar 17 yang sudah positif, di mana kita dapat dari pelacakan dari orang tuanya atau yang kita dapat dari puskesmas yang kirim ke kita dengan rapid positif. Kemudian setelah hasil swab untuk pemeriksaan PCR, mereka positif. Dan dari 17 ini ada 4 yang kita sudah rujuk karena mengikuti orang tuanya. Jadi pada prinsipnya kalau anak dirawat itu dia harus ada pendampingan dari orang tua. Jadi anaknya, karena kita belum mempunyai tempat khusus untuk anak, ruangan khusus, jadi kalau dia dirawat dia harus didampingi oleh orang tuanya. Dan selama perawatan COVID anak ini di Rumah Sakit Tiwari, kita memang belum mendapatkan kasus yang berat, hanya kasus ringan saja berupa infeksi saluran pernapasan atas. Dan untuk kasus PDP belum ada juga yang berat. Dan untuk kesembuhan sudah ada beberapa kasus yang sembuh, di mana kesembuhan itu dengan 2 kali pemeriksaan positif. Tetapi ada juga yang baru 1 kali pemeriksaan positif karena sudah tidak ada yang mendampingi. Jadi kita isolasi mandiri dengan kerjasama dengan puskesmas. Jadi kalau mereka pulang itu ada kita langsung over ke puskesmas untuk pengawasan selanjutnya. Dari isolasi mandiri yang isolasi mandiri sudah ada yang sudah dinyatakan sembuh dengan 2 kali pemeriksaan. Untuk kriteria yang baru kalau menurut Kemenkes itu dari IDAI itu belum disosialisasikan, jadi kami masih menggunakan kriteria yang lama. Jadi untuk terapi pada anak itu tidak seagresif untuk pada pasien dewasa, karena banyak dari kita punya pasien yang datang dengan tanpa gejala, biasanya kita tujukan terhadap nutrisinya atau dengan vitamin-vitamin sehingga bisa meningkatkan stamina anak tersebut. Dan selama ini yang kita pulangkan itu semua dalam keadaan baik. Suka duka saya pada saat melayani pasien COVID di ruang isolasi. Sukanya pada saat melayani pasien, saya merasa senang, dan pada saat kami melayani pasien dinyatakan sembuh, itu adalah suatu kesukaan bagi kami. Kami sebagai perawat, dokter, kami bangga karena pasien kami pulang. Dan juga kami berterima kasih untuk pasien-pasien yang sudah sembuh. Pada saat mereka pulang, mereka tidak lupa dengan kami. Mereka menelpon kami dan juga melalui WA dan mengatakan ucapan terima kasih mereka kepada kami, baik Ibu Direktur, dokter, dan perawat semua yang mengambil bagian dalam menangani kasus ini. Dan ucapan mereka itu sangat membantu kami, memotivasi kami dalam menjalankan tugas kami sebagai seorang perawat. Dan juga tidak lupa dari kesembuhan mereka itu, kami juga berterima kasih untuk para pendoa-pendoa baik Kristen maupun Muslim, karena mereka pasien juga dapat sembuh dan kami yang menangani pasien ini juga masih dalam keadaan sehat. Yang dukanya yaitu duka pada saat kami mulai memakai pakaian APD kami merasa lelah, di mana kami harus menyiapkan alat-alat yang akan kami pakai, atribut perlengkapan kami, itu juga sudah mulai berkeringat dan kami harus masuk ke pasien dengan berkeringat sampai kami keluar pun juga dengan berkeringat. Itu adalah duka yang kami selama ini, dan juga duka yang selama saya berada di ruangan isolasi, di mana saya harus menjemput teman-teman seperjuangan saya yang terinfeksi. Kita harus menjemput dan merawat mereka. Di situ kami merawat, kami memberikan semangat, support untuk kesembuhan mereka, dan mereka juga dapat pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan duka yang sangat yang membuat saya sampai bisa mencucurkan air mata itu tentang sebuah medsos yang
saat ini yang dibicarakan, yaitu di mana kami dalam tugas kami ini, yang kami lakukan ini adalah sebuah proyek, dan ini untuk menguntungkan kami. Tetapi di sini saya ingin mengatakan, itu bukan proyek, itu bukan untuk menguntungkan kami. Nah, kalau untuk menguntungkan kami, kenapa kami harus ada di dalam rumah sakit ini untuk melayani pasien-pasien COVID, di mana kami harus mengorbankan keluarga kami di rumah. Nah, itu yang sangat saya merasa sedih tentang medsos. Dan pada saat saya mengambil tantangan terbesar saya, yaitu saya harus berada di tim isolasi, yaitu harus meninggalkan keempat orang anak saya, di mana saya adalah seorang ibu rumah tangga. Terpaksa saya harus berada di tim ini karena itu sudah memang tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang perawat untuk melayani. Di mana saya disemangati oleh keluarga. Pada saat menerima tawaran itu, kamu harus siap karena itu merupakan pelayanan. Di mana kamu melayani, di situ akan ada berkat untuk kamu. Sudah disediakan oleh Tuhan untuk masing-masing kita. Dan juga yang sangat terpukul untuk saya pada saat menerima telepon, di mana orang tua yang bertanggung jawab menjaga anak-anak saya menelpon kalau anak-anak sakit. Itu yang membuat saya sebagai seorang perawat dan ibu rumah tangga, saya harus berpikir, saya harus berada di posisi mana. Tapi itulah tugas kami untuk semua masyarakat Papua untuk mengurangi COVID. Kami para medis, perawat, dokter, kami tidak mampu karena kami manusia biasa. Kami butuh masyarakat menyadari dan mengikuti protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah agar kami dapat memutuskan rantai COVID ini.